Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huday Firdaus dari mahasiswa S2 Manajemen Logistik di ULBI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan perihal asesmen akhir semester untuk mata kuliah kepabeanan ekspor-impor yang diampu oleh dosen Dr. Syafrianita STMT. Baik, untuk AS-nya seperti ini. Terdapat soal, yaitu di mana tiga instrumen dasar, the three basic of custom laws yang wajib diketahui oleh eksportir dan importir dalam menunjang bisnis. Sisi lainnya, terdapat cukup banyak skema FTA. FTA adalah Free Trade Agreement yang ditandatangani oleh pemerintah dan sangat erat kaitannya dengan tiga instrumen dasar tersebut. Lalu jelaskan bagaimana kondisi ini dapat memberikan keuntungan optimal bagi eksportir, importir, dan juga negara. Baik, untuk FTA ini ada beberapa keuntungan bagi eksportir. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing ekspor. Jadi harga produk ekspor itu lebih kompetitif karena biaya masuk di negara tujuan itu bisa lebih rendah, bahkan bisa mendekati angka 0%. Lalu ada juga custom clearance juga cepat karena dokumen sesuai dengan ketentuan mempercepat proses pada kepabeanan. Akses pasarnya juga lebih luas karena adanya kerjasama antara negara-negara sehingga membuka market yang lebih luas kepada eksportir dan juga kepercayaan kepada pembeli yaitu meningkatkan kepercayaan kepada pembeli di luar negeri. Nah, ini adalah salah satu contohnya yaitu adalah ekspor CPO Indonesia ke China menggunakan Form I ACFTA sehingga pembeli memperoleh tarif preferensi untuk impor di China sehingga barangnya menjadi kompetitif. Lalu ada juga keuntungan bagi importir yaitu hampir sama sebenarnya dengan ekspor, yaitu adalah penghematan biaya sehingga importir mendapatkan tarif preferensi pada biaya masuknya pada ketika impor. Lalu juga ada juga efisiensi rantai pasok, peningkatan efisiensi rantai pasok dan kepastian hukum dalam proses impor dan juga beresiko berkurang. Berkurangnya koreksi HS code pada proses impor, nilai pabean dan asal barang yang telah ditetapkan dengan benar di port of loading. Contohnya yaitu importer mesin dari Jepang berdasar IJPA itu memperoleh tarif yang lebih rendah dan juga menghasilkan investasi yang lebih efisien. Dan ini juga ada keuntungan bagi negara. Bagi negara sendiri adalah dengan FTA ini mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia lebih kompetitif di pasar global dan juga peningkatan ekspor dengan skema FTA ini adanya kerjasama antar negara-negara sehingga mempunyai tarif-tarif khusus, tarif preferensi khusus sehingga membuka akses-akses baru untuk komoditi-komoditi yang ada di Indonesia sehingga meningkatkan volume ekspor dan juga adanya menarik investasi. Kemudahan impor pada bahan baku dan juga mesin untuk menarik investor agar bisa berinvestasi di Indonesia melalui skema FTA ini. Ada juga kepatuhan kepabeanan, klasifikasi barang, nilai pabean dan asal barang lebih akurat, dan juga mengurangi sengketa yang ada. Nah, di sisi penerimaan negara, volume perdagangan itu meningkat, PPN dan PPH meningkat, serta juga pendapatan negara lebih meningkat dari sisi ekspor dan juga impor. Lalu ada juga hubungan internasional. FTA itu mempererat antara hubungan antar negara sehingga eh, mempunyai posisi yang kuat, yang bagus bagi Indonesia untuk dalam proses tawar-menawar di kancah global dan juga memperkuat Indonesia dalam rantai posisi global. Dan ini adalah soal nomor dua untuk AAS ini. Sebuah perusahaan eksportir kopi mengeluarkan berbagai biaya dalam kegiatan ekspornya, seperti biaya pengemasan, biaya administrasi dokumen, biaya sertifikasi produk, biaya asuransi pengiriman. Lalu jelaskan mengapa biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai overhead cost dalam kegiatan ekspor. Analisa pula bagaimana peningkatan overhead cost dapat mempengaruhi harga jual produk ekspor di pasar internasional ini.
Nah, kita perlu tahu apa itu overhead cost. Overhead cost adalah biaya operasional yang tidak langsung yang dapat diidentifikasikan pada satu unit produk, tetapi diperlukan agar kegiatan ekspor berjalan. Biaya ini tidak menjadi bagian dalam proses produksi, namun penting untuk kepatuhan regulasi dan kelancaran distribusi secara internasional. Nah, dari soal ini ada beberapa poin, yaitu adalah pengemasan, administrasi dokumen, sertifikasi produk, asuransi pengiriman. Nah, ini adalah beberapa contoh dari overhead cost yang ada. Nah, biaya pengiriman ini adalah biaya yang melindungi barang selama transportasi internasional. Nah, ini juga termasuk dalam overhead cost. Lalu ada administrasi dokumen seperti PEB, Bill of Lading, CIPL, COO, dan fitosanitary. Ini ada beberapa biaya untuk merilis dokumen. Ini perlu biaya-biaya yang timbul. Lalu juga ada sertifikasi produk. Nah, sertifikasi produk ini juga penting untuk standarisasi internasional. Jadi, beberapa buyer memang menentukan sertifikasi-sertifikasi produk yang sesuai dengan negaranya. Jadi, si penjual harus bisa mengikuti apa yang diminta standar oleh si buyer. Seperti sertifikasi organik, Rainforest Alliance, HACCP, ISO 22000, dan lainnya. Lalu juga ada asuransi pengiriman. Asuransi pengiriman ini sangat penting untuk perlindungan terhadap resiko kehilangan atau kerusakan pada barang saat pengangkutan. Nah, pengaruh overhead cost terhadap harga. Nah, dari tabel ini bisa terlihat yang ini adalah kondisi pada saat normal, dan juga ini ada overhead yang naik. Dengan dampak dari kenaikan overhead adalah memang harga jual lebih meningkat. eh, karena memang ini dibebankan kepada barang, dan juga daya saing juga menurun karena pembeli pasti akan beralih yang lebih murah. Contohnya bisa ke Vietnam, Brazil, atau Kolombia. Lalu margin keuntungan berkurang lebih jelas karena ketika overhead cost naik, otomatis akan mengurangi margin. Lalu ada juga volume ekspor turun karena memang akibat dari harga yang tertinggi. Lalu juga ini ada juga mendorong efisiensi. Nah, digitalisasi dokumen ini kemasan efisien dan negosiasi asuransi dengan pemanfaatan FTA itu juga salah satu cara untuk bisa mengurangi overhead cost. Nah, dari kesimpulan dua soal tadi, FTA itu mempunyai keunggulan yang sangat kompetitif, memanfaatkan tarif preferensi untuk meningkatkan daya saing ekspor maupun impor. Lalu overhead juga mempengaruhi dari segi biaya untuk ekspor, seperti pengemasan, dokumen, sertifikasi, asuransi, itu adalah biaya-biaya pendukung yang dikeluarkan untuk wajib ekspor. Nah, efisiensi adalah kunci pengelolaan overhead cost secara efisien menjaga daya saing pasar, profitabilitas, dan keberlanjutan bisnis ekspor. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.